Perkenalkan, nama saya Jeremy Adrian Pingamiano. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi versi Oldoman. Klasifikasi versi Oldoman merupakan curah hujan bulanan dan kebutuhan air pada tanaman padi dan tanaman palawija, berkaitan dengan pertumbuhan dan produksi tanaman pangan, digunakan untuk menentukan kesesuaian penanaman pada tanaman padi atau tanaman palawija di suatu daerah. Pada bulan basah, curah hujan di atas 200 mm per bulan, sedangkan pada bulan kering, curah hujan di bawah 100 mm per bulan. Klasifikasi iklim Oldoman ini banyak dimanfaatkan oleh para petani di Indonesia, dikarenakan klasifikasi iklim ini diarahkan pada tanaman-tanaman pangan seperti padi dan golongan palawija. Dibandingkan dengan metode pengklasifikasian iklim yang lainnya, metode ini sudah lebih modern karena sekaligus memperhitungkan unsur cuaca lain seperti radiasi matahari yang dikaitkan dengan kebutuhan air oleh tanaman. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, merupakan segitiga iklim versi Oldoman. Tinjauan di gambar tersebut, Oldoman membagi 5 daerah agroklimat berdasarkan kebutuhan air, yaitu A1, bulan basah lebih dari 9 bulan berurutan. B1, 7-9 bulan basah berurutan dan 1 bulan kering. B2, 7-9 bulan basah berurutan dan 2-4 bulan kering. C1, 5-6 bulan basah berurutan dan 2-4 bulan kering. C2, 5-6 bulan basah berurutan dan 2-4 bulan kering. C3, 5-6 bulan basah berurutan dan 5-6 bulan kering. D1, 3-4 bulan basah berurutan dan 1 bulan kering. D2, 3-4 bulan basah berurutan dan 2-4 bulan kering. D3, 3-4 bulan basah berurutan dan 5-6 bulan kering. D4, 3-4 bulan basah berurutan dan lebih dari 6 bulan kering. E1, kurang dari 3 bulan basah berurutan dan kurang dari 2 bulan kering. E2, kurang dari 3 bulan basah berurutan dan 2-4 bulan kering. E3, kurang dari 3 bulan basah berurutan dan 5-6 bulan kering. E4, kurang dari 3 bulan basah berurutan dan lebih 6 bulan kering. Tipe pengklasifikasian iklim Oldoman ini terbagi menjadi 5 macam, yaitu didasarkan pada bulan basah berturut-turut,
sementara subtipenya dibagi menjadi 4 macam didasarkan bulan kering berturut-turut. Ada tipe utama yang memperhitungkan jumlah panjang bulan basah terbagi ke dalam beberapa tipe utama, yaitu tipe A adalah 9 bulan ke atas, tipe utama B 7-9 bulan, tipe utama C 5-6 bulan, tipe utama D 3-4 bulan, tipe utama E di bawah 3 bulan. Untuk subtipe yang memperhitungkan jumlah panjang bulan kering terbagi ke dalam beberapa subtipe, yaitu subtipe 1 sama dengan 1 bulan, subtipe 2 2-3 bulan, subtipe 3 4-6 bulan, subtipe 4 6 bulan ke atas. Berdasarkan kriteria yang sudah dibahas, dapat dibuat pengklasifikasian tipe iklim Oldeman untuk suatu daerah tertentu yang mempunyai cukup banyak stasiun pos hujan. Data yang dipergunakan adalah data curah hujan bulanan selama 10 tahun per lebih yang kemudian dihitung rata-ratanya. Berdasarkan 5 tipe utama dan 4 subtipe tersebut, maka tipe iklim dapat dikelompokkan menjadi 18 wilayah agroklimat Oldeman, mulai dari A1 sampai E5, sebagaimana tersaji pada gambar segitiga Oldeman. Makna klasifikasi iklim versi Oldeman. Pada zona agroklimat A1 dan A2, kesesuaiannya untuk padi terus-menerus tetap produksi, namun kurang karena pada umumnya kerapatan fluks radiasi surya rendah sepanjang tahunnya. B1, sesuai padi terus-menerus pada perencanaan awal musim, tanam yang baik, produksi tinggi bila panen pada musim kemarau. B2, dapat tanaman padi 2 kali setahun dengan varietas umur pendek dan musim kering. Yang pendek cukup untuk tanaman palawija. C1, pada tanaman padi dapat ditanam sekali dan pada tanaman palawija dapat 2 kali ditanam setahun. C2, C3, dan C4 setahun hanya dapat 1 kali pada tanaman padi, dan pada tanaman palawija hanya dapat 2 kali, dan itu harus hati-hati jangan jatuh pada bulan kering. D1, tanaman padi umur pendek 1 kali dan biasanya produksinya tinggi karena kerapatan fluks radiasinya yang tinggi. Waktu tanam pada tanaman palawija sangat cukup. D2, D3, dan D4 hanya mungkin 1 kali pada tanaman padi atau 1 kali pada tanaman palawija dalam setahun.
tergantung pada tersedianya air irigasi. Kemudian yang terakhir adalah E. Di daerah ini umumnya terlalu kering, mungkin hanya dapat 1 kali pada tanaman palawija, dan itu pun tergantung adanya hujan. Klasifikasi iklim versi Schmidt-Ferguson. Berdasarkan curah hujan bulanan, klasifikasi versi Schmidt-Ferguson berkaitan dengan perkebunan dan kehutanan. Pada bulan basah, curah hujan di atas 100 mm per bulan, sedangkan bulan kering di bawah 60 mm per bulan. Dalam klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson didasarkan pada perbandingan antara bulan kering dan bulan basah. Sistem iklim Schmidt-Ferguson sama dengan klasifikasi iklim Oldham yang didasarkan pada kriteria bulan basah dan bulan kering. Bulan turun hujan secara berturut-turut. Klasifikasi tipe iklim menurut Schmidt-Ferguson hanya menggunakan data curah hujan di suatu wilayah dengan memberikan kriteria curah hujan bulanan pada bulan kering, bulan lembab, dan bulan basah. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, merupakan gambar segitiga iklim versi Schmidt-Ferguson. Pada tipe A dengan nilai 14,3 ke bawah berada di daerah sangat basah, hutan hujan tropika. Tipe B 14,3 sampai 33,3 berada di daerah basah, hutan hujan tropika. Tipe C berada di 33,3 sampai 60 di daerah agak basah, hutan rimba, daun gugur pada musim kemarau. Tipe D 60 sampai 100 berada di daerah sedang namun hutan musim. Tipe E 100 sampai 167 berada di daerah agak kering, hutan sabana. Pada tipe G 300 sampai 700 berada di daerah sangat kering, padang ilalang. Pada tipe H berada di atas 700 di daerah ekstrim kering, padang ilalang. Untuk menentukan tipe iklim, Schmidt-Ferguson digunakan rumus Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi dengan jumlah rata-rata bulan basah dikalikan 100%. Selanjutnya, pada penggunaan data iklim untuk pertanian. Informasi iklim sangat penting untuk diproduksi petani yang efektif dan efisien. Dengan cara yang pertama, pemilihan komoditas unggulan. Yang kedua, pengelolaan air yang cermat. Yang ketiga, pengelolaan tanah yang baik. Dan yang keempat, pemilihan teknologi budidaya yang tepat guna. Informasi iklim dan penggunaannya.
Data iklim di pertanian diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau bisa disebut BMKG. Informasi curah hujan, analisa bahaya erosi tanah dengan metode Universal Soil Loss Equation atau USLE. Data curah hujan ini temperatur, kelembapan, tingkat erosi, evaluasi kesesuaian lahan, radiasi, suhu, kecepatan angin, tekanan uap air, dan curah hujan. Analisis indeks kekeringan, penentu pola tanam, dan perencanaan irigasi dengan metode neraca air. Seperti yang kita lihat pada berita ini, berita tersebut dilansir dari Yahoo Berita. Antisipasi perubahan iklim terhadap produktivitas kakao. Seperti yang kita tahu, perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan bagi keberlangsungan komoditas pertanian, termasuk perkebunan. Di lain pihak, serangan hama pada tanaman kakao cenderung meningkat pada saat memasuki musim kemarau. Hal ini tentu sangat berbeda dengan pola serangan penyakit seperti biasanya. Serangan hama yang terjadi pada tanaman kakao sering ditemui berupa penggerek buah kakao atau PBK, Coconophorma caramella, dan penghisap buah kakao atau disebut Helopeltis sp. Berdasarkan informasi dari Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan atau BBBPPP-TP Ambon oleh Aswin Amir, menyatakan bahwa melihat potensi serangan OPT dan cuaca ekstrim yang bisa kapan saja terjadi sewaktu-waktu dan berdampak pada area perkebunan kakao. Pada berita yang selanjutnya, ini dilansir dari Cybex.com atau Cybex Extension. Pada berita ini terkait informasi cuaca dan iklim sangat membantu usaha pertanian. Petani sangat memerlukan informasi cuaca dengan kisaran 3 bulanan atau 6 bulanan berkaitan dengan komoditas yang diusahakan. Kalau tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan kacang hijau atau kacang tanah butuh informasi cuaca dengan 3 bulan. Kalau tanaman cabai rawit, cabai besar, diperlukan informasi cuaca dengan iklim 6 bulanan. Hal ini diperlukan oleh petani sebagai gambaran atau pedoman bila saat nanti merencanakan penanaman komoditas yang diusahakan.
Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Cyber Extension, di bidang pertanian, peran informasi cuaca dan iklim sangat diperlukan oleh petani. Dikarenakan guna mengetahui komoditas yang dibudidayakan dan berkaitan dengan perkembangan cuaca dan mikroklimat di wilayah tersebut. Dengan mengetahui kondisi cuaca dan mikroklimat setempat sedikit tidak akan membantu petani dalam budidaya komoditas yang ditanam. Dan petani sendiri di wilayah Bali mempunyai perkiraan bulan tanam dengan kearifan lokal yang sudah dijadikan pegangan tradisi turun-temurun dalam merencanakan tanam. Bila ramalan dari BMKG dan dipadukan dengan tradisi yang berada di wilayah Bali, maka pengetahuan petani di wilayah Bali tentang cuaca dan mikroklimat akan semakin baik dan petani dapat merencanakan serta mengelola tanah saat tanam maupun komoditi apa yang dibudidayakan, sehingga risiko kegagalan dalam pemeliharaan tanaman tersebut dapat ditekan atau dapat dinetralisirkan. Selanjutnya, pada materi perubahan iklim. Pada kondisi normal, atmosfer mengandung gas rumah kaca atau disebut greenhouse gases dengan singkatan GHG yang berfungsi menyerap dan memantulkan radiasi matahari menjadi suhu permukaan bumi terkendali. Fenomena perubahan iklim ini akan berubah menjadi GHG atau gas rumah kaca greenhouse gases, khususnya CO2, terkumpul secara berlebihan di atmosfer, kemudian menjadi radiasi matahari yang sampai di bumi meningkat. Gejala yang nyata terjadi, yang pertama, peningkatan suhu lingkungan. Yang kedua, perubahan intensitas dan distribusi curah hujan. Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antaranya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim yang terjadi akibat pelepasan gas rumah kaca semakin hari semakin mengancam kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati di muka bumi. Perubahan iklim sendiri tidak dapat dihindari akibat pemanasan global dan akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pertanian. Kerentanan tanaman ini sangat berhubungan dengan sistem penggunaan lahan, sifat tanah, pola tanam, teknologi pengelolaan tanah, dan air. Di Indonesia, perubahan iklim ekstrim yang sering terjadi adalah musim panas dan musim hujan yang berkepanjangan sehingga menyebabkan kekeringan dan banjir. Oleh karena itu, kerentanan tanaman hortikultural terhadap pola curah hujan akan berimbas pada luas area tanam, produktivitas, dan kualitas hasil
Pada sektor pertanian, kejadian iklim ekstrim, terutama El Nino dan La Nina, menyebabkan 1. Kegagalan panen, penurunan indeks pertanaman yang berujung pada penurunan produktivitas dan produk. Yang kedua, kerusakan sumber daya lahan pertanian. Yang ketiga, peningkatan frekuensi, luas, dan intensitas kekeringan. Yang keempat, peningkatan kelembapan. Yang kelima, peningkatan intensitas gangguan organisme pengganggu tanaman. Kekeringan dan banjir di sektor pertanian bukan hanya berbicara tentang gagal panen, tetapi ada salah satu faktor yang diakibatkan oleh perubahan iklim di sektor pertanian, yakni jumlah petani yang menurun. Kaitannya dengan pertanian yaitu terdapat interaksi dua arah antara fenomena perubahan iklim dan usaha pertanian secara global. Bagaimana interaksinya? Yang pertama, intensifikasi pertanian naik, emisi GHG dan suhu. Perubahan iklim berkontribusi bagi produksi pertanian, terutama di tanaman, ternak, vegetasi hutan. Yang ketiga, teknologi pertanian yang tepat dapat menjadi upaya mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya, pada materi adaptasi terhadap perubahan iklim. Adaptasi merupakan penyesuaian sistem saat ini dengan kondisi iklim yang berubah-ubah. Elemen produksi pertanian yang perlu beradaptasi dengan perubahan iklim yaitu sumber daya air dan tanah, sistem produksi tanaman dan ternak, layanan ekosistem oleh landscape pertanian, kualitas dan keamanan pangan, struktur lahan pertanian, dan pendapatan atau keuangan. Kaitannya dengan pertanian adalah tidak ada model adaptasi yang one size fits all atau berbeda di tiap wilayah. Mengapa? Dikarenakan kondisi agroekologi dan sosial ekonomi, dampak nyata iklim di lokasi, dan petani memahami dan menanggapi perubahan iklim sesuai dengan pengalaman pribadi dan faktor pembatas, yaitu air, suhu, input, dan lain-lain. Dalam sistem pertanian mereka, prinsip ini perlu dipahami untuk strategis menghadapi adaptasi. Materi selanjutnya adalah mitigasi perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim merupakan usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK atau gas rumah kaca. Program mitigasi Kementerian Pertanian. Penggunaan varietas rendah emisi gas CH4. Yang pertama, jumlah anakan naik, eksudat dan biomasa akar naik, emisi naik. Varietas berumur panjang menjadi periode tumbuh lama, menjadi akumulasi, ekskudat dan biomasa akar menjadi emisi.
Emisi rendah IR64, Dodokan, Tukut Baliau, Batanghari, Ciherang, dan Impari 1. Emisi sedang padi sawah, padi pasang surut, dan padi toleran rendahan atau rendaman. Dan yang terakhir, emisi tinggi, padi hibrida,